semua ya. Izin Pak, ini mungkin saya mewakili ya dari tim project ya. Di sini nama saya Yogi ya. Yogi di sini saya wakil dari manajemen untuk di project. Mungkin terkait yang pertama, Nindya Karya ini secara pekerjaan kami mulainya itu setelah pembongkaran mungkin ya, yang perlu digarisbawahi. Jadinya pembongkaran Hotel X Singgasana itu dulu bukan lingkup pekerjaan kami. Jadinya kita mulai pekerjaan itu ketika sudah dirobohkan semua, kita baru mulai masuk. Jadinya prosesnya pas waktu pembangunan saja. Kemudian yang kedua terkait konsultasi publik kan kemarin sudah berjalan. Mungkin ini kondisinya kalau terkait perizinan kita masih berproses ya Pak. Jadinya kemarin kita sudah mulai rekom drainase sudah keluar, kemudian yang SKRK sudah keluar, kemudian untuk Andalalin kita masih menunggu jadwal untuk konsultasi publik juga ya. Kemudian untuk AMDAL kemarin baru konsultasi publik, ini udah masuk ke penginputan Pak. Jadinya penginputan di AMDALNet karena kan proses kami ini kan karena jumlah kamar kami di atas 200 kamar, jadinya proses kami sampai kementerian. Jadi ini kita masih berproses untuk AMDALnya, termasuk yang PPG itu kan pasti kan parsial juga gitu. Mungkin izin seperti itu Pak. Ya, nah saat ini kan izin sedang diproses. Di lapangan tidak ada aktivitas apa? Posisi di lapangan kita masih ini sih Pak, buat kayak persiapan untuk bikin akses itu loh Pak, akses untuk area kerja gitu, kan buat jalan gitu. Memulai pembangunan, ya kan? Di lapangan sudah ada aktivitas pembangunan, pembangunan tiang panjang juga. Oh belum. Di lapangan menurut Pak Ketua MPMK gimana? Apa aktivitasnya di lapangan? Sudah ada pekerja yang masuk, truk yang keluar masuk belum? Kami tidak punya akses ke situ Pak Ketua. Kami tidak pernah punya akses. Cuma kemarin kami dapat info ya, yang dari mungkin hanya persiapan untuk yang panjang. Alat berat juga masuk. Oh kurang tahu, saya tidak punya akses. Alat berat juga masuk. Ya, material bangunan sudah dimasukkan. Alat B panjang sudah masuk. Nah iya, artinya untuk kan persiapan trial. Sudah ada aktivitas. Tetapi beliau ini sebagai tetangga panjenengan, ini kan tidak pernah jenengan ajak bicara. Dampak-dampaknya kan pasti ada Pak. Iya toh. Nah selama ini bagaimana Mas Sekretaris Kelurahan? Oh iya, siap. Ini kan tentu keluhan warga ini kan disampaikan ke jenengan terlebih dahulu. Kalau kelurahan bisa mengatasi, tidak mungkin saya ini sampai tahu, kami ini sampai tahu. Siap. Ya, gimana? Ya, terima kasih pimpinan. Jadi tahapan-tahapan pembangunan kita jelaskan semuanya biar tahu. Bahwasannya yang pertama memang terkait tahapan pembangunan PT Nindya di situ itu adanya memang laporan dari warga dan yang lain, sehingga Bu Lurah itu bersurat ke PT Patra atau PT Nindya terkait dengan ada selain dasar SKRK dan lain-lain perizinan pembangunannya. Sudah disurati dan sudah dibalas. Ternyata yang bersangkutan hanya memiliki SKRK kan seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya informasi yang kami dapat dari Bu Lurah sebelum beliau cuti menyampaikan bahasanya lain-lainnya masih dalam proses karena masih dalam di kementerian seperti itu Pak prosesnya. Kemudian terkait dengan hal ini itu muncul memang laporan dari warga bahwasannya terkait dengan aktivitas oleh PT Nindya untuk membuka lahan itu terjadi ketika hujan itu meluber ke pemukiman Pak, khususnya tepatnya di RT 1 RW 1. Dari laporan itu kami juga di pemerintahan di sini Kota Surabaya mewakili kelurahan, kami juga perhatian, kita juga turun seperti itu, kita komunikasi kepada Mas Arli. Kemudian Mas Arli juga datang ke kita seperti itu, kita ada foto-fotonya ada. Kemudian kita komunikasi ini bagaimana terkait dengan teknis seperti ini kok sampai meluber. Apa penyebabnya seperti itu? Kayak orang awam ini kan mestinya dalam pembuangan itu kan ada drainase pembuangan air yang hujan langsung keluar ke sungai. Tantangannya seperti itu. Cuman kan ternyata secara teknis beliau menyampaikan bahwasanya kalau yang bersangkutan membuat saluran di pinggir pagar batas yang mana tanahnya lebih tinggi dari kampung seperti itu, khawatirnya dinding pagar batas itu roboh dan lain-lain. Oke, seiring itu kemudian sudah dibenahi yang bersangkutan membuat drainase. Namun karena volume yang besar tetap aja masih meluber, begitu ya. Biar tidak ada dusta seperti itu, kita ngomong apa adanya. Kemudian berlanjut itu terjadi hujan deras lagi yang begitu sangat deras, kurang lebih hampir 1 jam itu sampai yang ada air mancur seperti itu. Kemudian airnya itu tuh dinding pagar batasnya itu jebol seperti itu Pak.
kemudian turun airnya masuk ke area pemakaman, masuk ke pemukiman, airnya deras, ada fotonya seperti itu. Kemudian ini saya ketahui memang saya melaporkan Pak, saya sendiri pelakunya yang terlibat, saya komunikasi dengan teman-teman RT 1, RT 2 sama Pak RW 01 seperti itu Pak ya, saya komunikasi seperti itu. Kemudian dia melaporkan ke saya teruskan ke Bulura, Bulura meneruskan ke PT Nindya, kemudian dilanjutkan disikapi sama PT Nindya, itu kemudian ditutup lubangnya, yang air mancur juga ditutup seperti itu. Kemudian masih terjadi lagi Pak, jadi masih ada lagi dampak lingkungan yang ini. Akhirnya kemudian ada rembesan di rumah seperti itu ya. Nah, air masuk di rumah, Pak RW laporan ke Bulura RW 1, karena perhatiannya Bulura, dia juga langsung komunikasi, kita sejak ke lapangan Pak. Kita turun ke lapangan, di situ seperti apa sih yang dilakukan oleh aktivitas PT Nindya ini kok sampai seperti ini. Kemudian Bulura berpesan kepada Pak RW 01 untuk rumah-rumah yang terdampak terkait dengan adanya rembesan air dari dalam itu untuk memberikan tanda tiang bendera Pak. Sehingga titiknya tahu ini yang bermasalah seperti itu. Sehingga karena tingginya rumah itu seperti ini, nanti mungkin di lapangan bisa diketahui Pak. Nah dari situ pun kita lacak di sana, kemudian memang di sana infrastrukturnya Pak, perkebunan yang bergelombang, karena dia menjelaskan bahwasannya masih membuka lahan, dan di situ memang ada seperti tanah yang turun seperti ini Pak, nggak ada drainasenya yang kurang ya. Menurut kita sudah saya sampaikan untuk membuat drainase yang saling terkoneksi Pak. Dari ujung sana sampai sini elevasinya dilihat sehingga bisa turun ke sungai, tidak sampai turun ke pemukiman seperti itu. Nah ini terkait hal itu nanti mungkin bisa selebihnya dijelaskan progresnya seperti apa, dan nanti teknisnya seperti apa, yang paham adalah teman-teman teknis yang di lapangan seperti itu Pak. Sehingga kita yang di pemerintah Kota Surabaya mulai kurang kita perhatian penuh pada warga, dan kami pun juga komunikasi kepada beliau terkait dengan pembangunan hotel ini pun, dan lain-lain ini tolong dilibatkan warga-warga yang tidak mampu untuk bisa terlibat di dalam aktivitas kegiatan itu sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dan kelak pun kita juga pesan sama Mas Arli ini juga kepimpinannya yang lain, apabila kalau itu nanti jadi hotelnya, prioritaskan warga-warga kami yang tidak mampu di situ untuk bisa bekerja di situ seperti itu, supaya mengangkat perekonomian di wilayah situ. Karena ini sekali kalau di situ ada bintang 5, bintang 4 Mas ya hotelnya, di belakangnya masih ada warga yang kurang mampu. Dari saya itu Pak, terima kasih. Ya. Sosialis. Sering loh. Mas Ahmad. Terima kasih pimpinan. Saya ngomong sedikit aja, cuma agak enak dan terima kasih. Penginjenengan sakit-sakit Enggak, jadi kan akar permasalahannya ini kan sebenarnya kalau kita runut ya sebenarnya kan memang jenengan ini memulai aktivitas itu kan sebelum izin itu turun sebenarnya. Akhirnya menjadi sebuah polemik di batin jenengan juga, bagi warga juga. Saya meyakini bahwasanya BUMN itu memberikan efek positif, dampak positif bagi lingkungan sekitar. Jangan sampai ini akan menurunkan BUMN yang jenengan itu kan ingin dia. Karena kalau sudah seperti banyak keluhan dan sebagainya, itu kan juga akan berpengaruh ketika dengan mengerjakan proyek di titik-titik tempat lain itu pasti akan menjadi catatan. Harapan saya kalau memang yang disampaikan Pak di sektor itu tadi memang banyak hal yang tambal sulam sifatnya, harusnya dimitigasi dulu aja Pak, skop keseluruhan. Jangan sampai nanti kalau misalnya dari dampak ini banjir air mancur keluar ditempel, ini retak di kamar. Maksudnya jangan seperti itu. Kalau misalnya izinnya belum keluar, oke lah kita tutup mata. Kalau itu memang demi kepentingan warga, karena BUMN kan sifatnya itu tadi saya menyampaikan bimbingan BUMN ada dua. Manfaatnya itu ketika dirasakan ya oke lah kita tutup mata. Izinnya oke lah silakan dijalankan, tapi ya dilibatkan. Jadi ketika ada masalah pun bisa duduk bareng dan selesai. Nah hari ini saya cuma ini pimpinan menanyakan bagaimana jenengan menyikapi kejadian ini sudah terjadi. Itu seperti apa? Penyelesaiannya seperti apa? Dan saya rasa jenengan kan BUMN yang sudah berpengalaman. Nah, ini proyek kan sudah sering mengerjakan proyek kan. Apakah prosesnya seperti ini semua di tempat lain kan nggak juga? Kan beda-beda. Nah, ini kan juga menjadi pelajaran dan catatan bagi instansinya. Kita tuh sayang sama BUMN ini, saya bodoh negara nih kan. Tapi ibu sayang ke warga. Mungkin itu benar. Ya, jadi ini Mas,
Ya, apa yang disampaikan Mas Ahmad tadi, kami yakin bahwa BUMN ini sudah berpengalaman membangun konstruksi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan aku pernah nonton itu BUMN ya pernah garap di luar negeri. Kami meyakini bahwa problem utamanya atau tata keramanya BUMN ketika mau memulai aktivitas pembangunan itu pasti Pulau Nuwun ke tetangganya terlebih dahulu. Pulau Nuwun itu dalam konteks pamit kepada sesepuh bini sepuh, kami mau melakukan aktivitas pembangunan ini, dampaknya nanti akan seperti ini, sehingga ada diskursus antara panjenengan dengan beliau-beliau. Nah, kalau melihat ceritanya begini, ini berarti belum ada diskusi apa-apa, jenengan langsung melakukan aktivitas pembangunan. Kebetulan perda tentang PBG itu dulu kami yang bahas, jadi insya Allah pasal per pasalnya ini kami masih belum lupa, karena baru 2018 yang lalu, 2022 yang lalu kita bahas. Nah, sebenarnya jenengan itu tidak boleh melakukan aktivitas pembangunan sebelum seluruh izin jenengan miliki. Tapi oke, kami tutup mata terhadap hal itu. Yang penting bagi kami adalah apa yang dikeluhkan oleh beliau-beliau ini, jenengan sudah punya gambaran solusinya kira-kira seperti apa, tidak tambal sulam. Tambal sulam jenengan amatir pembangunan, padahal kan BUMN kan profesional. Yo nih kontraktor bangku panjang nih Pak Sade ini amatir. Kan jenengan kan BUMN tentu sudah profesional, sudah pengalaman menghadapi berbagai macam kompleksitas warga yang ada di wilayah jenengan membangun. Saya rasa kecil kok ini. Kalau serius loh Mas ya, kecil lah masalahnya. Nah, monggo Pak, barangkali ditambahi oleh warga. Apa yang dikehendaki warga apa? Selain yang video, kalau video-video kami sudah baca, sudah melihat, memang parah. Nah itu kan berarti penanganan jenengan sesuai dengan laporan Sekal tadi itu kan penanganan yang parsial. Ada problem ini, sumbat sini, itu yang saya maksud kontraktor bangku panjang. Tahu istilah kontraktor bangku panjang? Yang di Pemkot itu loh, yang orang-orang minta paket lelang-lelang penunjukan PL-an itu loh. Nah, itu kan amatir. Nah, saya yakin BUMN jenengan tidak. Monggo, ada yang ditambahi apa yang dikehendaki oleh warga? Monggo. Yang terdampak. Saya masih rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan, saya Agus dari Ketua RW 1. Awal warga kami terdampak itu yang disampaikan Pak Sekal tadi jebol temboknya, terus kemudian juga ada rempasan air, tapi kering Pak waktu itu Pak. Saya juga berterima kasih kepada pihak kontraktor bahwa itu sudah direspon dengan baik, ditambah dan lain sebagainya, dan itu airnya juga sudah tidak deras lagi. Nah ini setelah itu muncul lagi Bapak, muncul lagi bahwa rembasan itu bercampur lumpur. Nah, ini ada tiga titik, 3 rumah yang terdampak itu rembasan itu dari saluran pembuangan dari tempat cucian piring itu keluar dari situ. Nah, ini kami juga sudah melaporkan kepada pihak kontraktor Pak Ali ya. Pak Ali juga sudah waktu hujan-hujan ya Pak Ali ya, meninjau lokasi pada saat hujan itu bersama teman-teman pengurus RW. Itu juga meninjau titik mana yang terdampak. Tapi kami tidak bisa, mohon maaf Pak, saya kan tidak bisa memasang tanda itu karena tempat terlalu tinggi. Nah, naik ke gentingnya siapa gitu kan? Pakai bambu atau kayu atau apa gitu Pak, kasih bendera seperti itu. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh Pak Arli dan teman-teman bahwa itu beliau-beliau ini meninjau lokasi mana-mana yang terdampak itu. Nanti kan masuk ke rumahnya. Dari Oke, situ berdasarkan Pak RW itu ketika ini kan belum memulai 100% aktivitas. Ini kan baru pekerjaan persiapan aja sudah menimbulkan dampak seperti itu. Apalagi kalau kemudian sudah memulai 100%. Nah kira-kira panjenengan sudah mengidentifikasi belum warga-warga ini yang baru memulai aktivitas itu yang terdampak berapa?
Gitu, itu kan paling sudah ada datanya, termasuk jalan yang banjir itu ya Pak. Itu juga ngeri juga ini. Karena apa? Kalau ada banjir yang disalahkan rakyat itu wali kota. Padahal yang di Gunung Sari karena aktivitas jenengan, tapi netizen itu pasti nanti dia wali kota gitu, yang gawe lah, pasti begitu. Padahal faktor penyebabnya itu bermacam-macam. Nah, ini mungkin beliau-beliau saya sungkan, maksud kami gini, Pak. Diidentifikasi saja rumah yang berbatasan langsung itu dengan proyek pembangunan itu mumpung belum memulai aktivitas, itu benar Pak, difoto semua dulu. Tentu dengan jenengan ya, bersama-sama, difoto dulu ya, semua yang berbatasan langsung dengan jenengan. Sehingga ada before and after, sebelum dan sesudah. Sanduk ya jenengan? Oke, itu satu. Jadi kami tutup mata nih, wes gak diizin gak apa-apa, bangunan penting demi kepentingan warga. Ini pemafhuman kan gitu. Nah, ini difoto semua jenengan. Terus yang kedua, BUMN ini kan di samping mencari untung untuk dividen ke negara, itu juga agen pembangunan, kan gitu. Nah, jenengan kan mendapatkan kontrak pekerjaan itu dari mana? PT Patra Jasa, sesama BUMN, gitu. Nah, apalagi mestinya tanggung jawabnya double-double ini. Nah, jenengan kan dapat keuntungan dari PT Patra Jasa. Masa jenengan garap proyek rugi juga nggak mungkin. Itu kan pasti melalui lelang pengadaan barang dan jasa. Ada kalkulasinya, keuntungannya berapa dan lain-lain sebagainya. Nah, namanya BUMN, keuntungan yang didapat ini itu juga harus bisa menjadi agen pertumbuhan buat masyarakat. Paling tidak, kontraktor swasta saja pulau nuwunnya. Paling tidak yang ngasih sembako ke warga tiap 4 bulan sekali, atau ngerenovasi balai RW, atau nyumbang apa ke warga. Itu kan praktek yang lazim di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Apa ada? Jenengan garap di wilayah Indonesia tidak ada yang begitu-begitu, kan ada toh. Karena apa? BUMN ya itu tadi agen pembangunan untuk pertumbuhan masyarakat sekitar gitu. Jadi itu sama nambahin lagi kan, memang ini kan nggak usah lihat itu kan sebelum nanti ini menjadi masalah di kemudian hari. Dari awal ini kan sebenarnya kan ketika jenengan dapat proyek ini kan sudah ada mitigasi resiko dan di lingkungan sekitar. Nah, kalau penyelesaiannya secara parsial seperti ini tadi, jangan sampai nanti kayak misalnya PBG-nya sudah keluar, SLP-nya sudah keluar, dan sebagainya, izinnya sudah keluar semua, tapi dampaknya dirasakan warga kan nggak tahu 5-10 tahun ke depan mau nuntut ke siapa, kan susah juga. Nah, harapan saya warga juga memberikan masukan lah, nanti apa yang bisa didiskusikan dengan teman-teman yang dari mana Anindia ini. Dan saya juga aktif Pak, proaktif juga Pak, memberikan, jangan sampai batiku kurang, dari sini kok aku nengisin warga kurang, tapi nanti resikonya di kemudian hari malah menyusahkan jenengan semua. Mending ini semua bisa membatasi sampai ini luasannya segini, potensinya nanti bermasalah apa, banjir sebagainya diselesaikan gitu Pak. Jadi harus ada masalah lagi. Jenengan ketika memulai itu, kulon nuwunnya apa ke warga? Kulon nuwun saya mau bangun, ngono toh. Kau bagi-bagi sembako ke warga yang tidak mampu di sekitar situ ada enggak? Jadi izin menjawab Pak. Iya, Mas Ari. Ya, saya Ari. Iya. Lebih panggilan Tuhan gitu ya. Mas Aril. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Ari. Jadi memang saya di project selaku KIC officer, jadi terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi memang di awal ini terkait masalah yang Bapak tadi sampaikan bahwasanya ada tidak sosialisasi sebelumnya. Nah, di awal itu kita sudah melakukan konsultasi publik. Nah, nanti setelah konsultasi publik itu ada tahap selanjutnya, dan itu nanti perwakilan dari RT dan RW itu nanti kita akan kumpulkan lagi untuk memberikan sosialisasi yang lebih lanjut terkait tadi masalah perizinan ini, karena kan semua tadi sementara proses tadi sudah disampaikan juga. Nah, kemudian untuk yang kedua, mohon maaf Bapak-bapak, kami selaku pihak kontraktor pelaksana PT Nindya Karya itu tidak pernah menutup diri terkait masalah laporan-laporan warga yang masuk. Kami welcome Pak, gerbang kami memang dari luar itu terlihat tertutup, tetapi ketika ada warga yang datang kami terima Pak. Contoh, sudah ada beberapa keluhan, itu kemarin waktu hari Senin, Selasa kalau tidak salah itu ada kunjungan dari Ibu Dura
kemudian ada dari RW 1 juga dan teman-teman yang lain. Kita langsung inspeksi Pak di dalam, bahwasanya memang kami terbuka terkait masalah komplainan-komplainan warga. Mari lo kita inspeksi dari area dalam ini yang sudah kami kerjakan untuk solusi biar volume air pada saat hujan itu tidak terlalu besar masuk ke area pemukiman warga. Nah setelah itu sorenya Pak RT-nya datang lagi Pak ke kami, ketemu sama saya langsung bertiga, kami langsung cek lagi Pak ke lokasi. Jadi bukan hanya satu sisi yang kita lihat, jadi ada dua sisi, satu sisi dari dalam proyek, area proyek, nah dari sisi lainnya di area luar proyek. Nah di situ nanti kita bisa buatkan solusinya seperti apa. Jadi izin memang kemarin laporan pertama itu terkait masalah dinding pagar yang jebol. Untuk mengurangi risiko dampaknya dulu, yang bisa kami lakukan sementara hanya untuk menambal Pak. Menambal sambil kami berpikir jangka panjangnya ini mau seperti apa. Yang penting barang ini tertutup dulu supaya komplainan warga yang mereka sudah komplainkan itu tidak seolah-olah warga kami sudah komplain kok tidak ditindaklanjuti. Makanya kami tindaklanjuti seperti itu dulu, bahwasanya kami betul-betul melakukan apa yang menjadi komplainan warga. Nah, sambil ke depannya saya rasa kami juga berpikir Pak, kemarin saya sudah inspeksi 3 rumah, jadi memang rata-rata karena rumah warga yang 3 ini, yang satu itu dia antara dinding proyek sama rumahnya itu dia ada sekitar 40 sampai 60 cm jaraknya, tetapi tidak ada drainasenya Pak. Jadi air dari sela-sela pagar beton ini dia keluar rembes masuk ke rumah warga. Nah kami sudah ada solusi di situ Pak. Kami rencana membuatkan saluran, jadi menyambung ke saluran utamanya. Nah kedua, yang rumah kedua ini itu karena posisinya dia mepet langsung sama pagar pasangan batu. Nah rencana dari kami solusinya, kami kemarin ada 2 solusi. Pertama itu kita akan melakukan plasteran dari dalam, kemudian di waterproof untuk menghilangi dampak awalnya dulu Pak. Karena kan kita berbicara tidak ada yang langsung instan kan Pak. Jadi biar dampaknya hilang dulu. Sambil kita berpikir solusinya ke depan jangka panjangnya ini seperti apa. Apakah nanti dari dalam, karena yang sampai saat ini kami lakukan, kami sudah buatkan drainase sementara Pak. Tapi tadi yang disampaikan sama Bapak, bahwasanya kami tidak berani terlalu mepet ke area dinding temboknya, karena skornya kan ada di situ Pak. Kalau terlalu mepet, pada saat hujan deras, perkuatan skornya tergerus, itu malahan takutnya itu akan tumbang ke rumah warga. Makanya untuk saat ini solusi dalam itu kami pasangkan saluran drainase di area dalam. Nah, nanti setelah kedepannya kita sudah plasteran apa dari rumah warga yang terdampak ini, nah baru kami berpikir lagi Pak dari dalam. Nanti kami remukan sama teman-teman manajemen di proyek dan teman-teman pelaksana, bahwasanya kemarin ada masukan juga dari teman-teman pengurus RT 1, ya, bahwasanya Pak bisa tidak dibuatkan drainase kecil pas mepet di tembok. Jadi nanti silakan diatur nanti untuk metode pekerjaannya seperti apa, mungkin kami yang lebih paham. Intinya mereka minta pas di dinding beton, kemudian kan di bawah pasangan batu ini Pak, isi pasangan batu. Nah mereka minta dibuatkan ada saluran kecil di situ Pak, seperti itu. Nah itu sementara kami godok juga Pak terkait masalah itu. Jadi intinya Pak, terkait masalah laporan-laporan warga apapun itu kami selalu terbuka Pak, karena kami ada grup Pak. Kami ada grup tempat koordinasi, ya. Jadi ketika kontraktor dengan warga. Betul Pak, kita ada. Ya. Ini hanya khusus RW 1. Gitu Pak, karena dampaknya kan luas. ya, nah itu Pak. Berarti gini, saya dapat tarik benang merahnya begini. Diperluas grupnya itu Pak, karena kan dampak pembangunan ini mungkin sementara yang merasakan dampaknya itu baru RW1. Tetapi kan aktivitas pembangunan nanti kemacetan, debu. Kalau bahasa Pak Anies itu kan angin tidak ber-KTP. Ya. Nah, debu itu kan nanti tidak ber-KTP. Dia tidak hanya menginggap di RW 1. Bisa-bisa satu kelurahan Gunung Sari itu juga kena dampaknya. Makanya berarti saya dapat benang merahnya Pak. Kenapa kemudian terjadi kebuntuan sampai kita datang ke sini? Ini berarti ada hambatan komunikasi antara panjenengan selaku kontraktor pelaksana dengan selaku semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kelurahan Gunung Sari. Jadi saran saya, rencana-rencana panjenengan itu tadi itu harus dikomunikasikan secara 2 arah dengan
seluruh ketua RW dan ketua LPMK di lingkungan Kelurahan Gunung Sari, gitu. Ya. Sanggup? Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, kantor kelurahan ini biar tidak hanya dipakai orang ngurus KTP dan KK saja, ini juga masih diaktifkan menjadi tempat ngopi darat antara kontraktor dengan tokoh-tokoh masyarakat ini. Entah, jangan seminggu sekali lah, gak nyambut gawe gitu. Ya 1 bulan sekali ya, Pak. Kecuali kalau ada kedaruratan ya, kedaruratan itu misal kita kan tidak pernah tahu intensitas hujan seperti apa. Apalagi kan ex hotel Singgasana itu kan hotel tua yang mungkin usia konstruksinya saat itu bawah tanahnya juga mungkin sudah tidak layak untuk ukuran hari ini. Kalau zaman dulu kan air sungai belum dangkal, sekarang kan sudah banyak yang mengalami pendangkalan. Itu juga menjadi faktor-faktor penentu yang lain. Jadi saya harapkan itu dilakukan. Termasuk Mas, ini pesen ini, karena dampak pembangunan jenengan itu sangat dirasakan. Jadi jangan sampai kemudian jenengan hanya ngopi dengan ketua RT, ketua RW, ketua LPMK di kantor kelurahan ini, kemudian warga itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Ya ini saran mawon, tidak mengikat tapi pasti berdampak ke jenengan. Saran dari kami ini, ya kalau ada kelonggaran rezeki, CSR-nya digunakanlah untuk bagi sembako kepada seluruh warga ini. Mumpung mau lebaran. Sehingga apa, beliau-beliau ini punya legitimasi moral. Ini loh, PT Nindya Karya yang akan bangun hotel Ex Singgasana menjadi hotel terbaik se-Surabaya ini sudah menunjukkan teko selironya terhadap warga. Itu juga beliau-beliau ini juga ada legitimasi moral gitu loh di depan warganya. Ya. Nah, kenapa saya bilang tadi saran tidak mengikat tapi berdampak. Saran kita tidak sama lakukan, ya pasti BBG jenengan tidak keluar. Tapi dicatat. Jadi Pak, kemarin isi Pak waktu waktu kunjungan kemarin, Ibu Lurah bersama tim, sama kunjungan pertama saya tegaskan lagi di kunjungan kedua itu. Kemarin saya sempat mengajak nih, ada Pak RW juga, ada Bapak Ibu. Pak, kan ini kita ranting-ranting pohon yang di dalam ini kan sudah agak keluar nih. Nah, jadi dari kami itu mau mengajak warga sekitar untuk melakukan kerja bakti bersama. Nah, nanti terkait masalah konsumsinya, Pak. Insya Allah kalau konsumsi aman dari kami. Yang penting silaturahminya dulu. Jadi kita kerja bakti sambil bersilaturahmi. Itu sudah Pak, sudah kita wacanakan. Cuman masih menunggu waktu dan tanggalnya. Loh Pak, kan ini mau puasa. Ya nggak apa-apa, nanti kita pas sore kan bulan buka puasa bisa kita sambil nanti kami siapkan alatnya. Nanti warganya berapa orang didata biar kita siapkan. Jadi nanti sama-sama pada saat kita bersihkan dulu kerja bakti. Habis itu sambil menunggu waktu berbuka puasa itu sudah ada wejangannya juga Pak. Jadi sebenarnya alhamdulillah selama ini komunikasi kita dengan warga sudah berjalan dengan cukup baik Pak. Mungkin ada miss saja sedikit tadi sehingga kemudian berikut Pak terkait masalah tadi saran yang pengecekan pada saat pekerjaan konstruksi ya sebelum, jadi nanti kelihatan tuh dampak sebelum pekerjaan dan sesudah pekerjaan ya. Jadi jangan sampai nanti di akhir itu kita sama-sama angkat tangan semua kira mau tahu ya kan. Jadi izin Bapak, jadi memang di awal itu saya sama pelaksana saya itu sudah melakukan inspeksi di area proyek. Di area rumah warga yang betul-betul berbatasan dengan pagar, dan memang ada beberapa pagar itu sudah kami dokumentasi yang sudah ada retak-retak. Jadi itu nanti sebagai bukti kami, karena mohon maaf Pak, untuk sementara ini pekerjaan kami di dalam itu belum ada pekerjaan struktur bawah, pemancangan dan lain-lain. Kami hanya murni hanya pembukaan lahan dan untuk akses saja, untuk akses pekerjaan nantinya. Jadi saya juga tadi pribadi sudah melakukan pengambilan gambar menggunakan drone. Jadi ada tuh Pak, nanti kelihatan rumah-rumah mana, berapa rumah yang berjejeran langsung dengan pagar. Nah setelah itu ke depannya mungkin nanti dari pengurus RT RW, mungkin dari teman-teman dari kelurahan juga sama dari tim kami ya kan, nanti itu kita sama-sama inspeksi Pak di rumah warga. Jadi sebelum kami melakukan, kenapa belum berjalan? Karena memang kami belum melakukan aktivitas pemancangan. Jadi setelah itu kami sudah mengadakan Pak. Jadi sebelum kami sudah memang real untuk melakukan aktivitas pemancangan ini, konstruksi bawah ini,
itu kami sudah melakukan pengecekan dulu di area sekitar warga, biar kita bisa sama-sama tahu. Ya kan, oh ini aman. Nah nanti setelah itu entah dia 20% progres pekerjaan atau 30% progres pekerjaan, kita cek lagi Pak, ada tidak pergeseran atau penambahan retakan atau lain-lain seperti itu. Dan mungkin sampai di akhir nanti kita akan melakukan pengecekan bersama. Dan saya minta tetap dari teman-teman pengurus dari RT RW kemudian dari kelurahan itu bisa tetap mengawal kami juga terkait masalah itu. Jadi kita kawal sama-sama Pak terkait masalah itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi gini aja konkret, nanti difasilitasi Mas Sekretaris Kelurahan bikin grup antara PT Nindya Karya dengan seluruh ketua RW, ketua RT, ketua LPMK di grup itu. Sementara ketua-ketua RW-nya dulu, ketua RT-nya dulu, ketua LPMK dulu. Jangan semua dimasukkan Pak, nanti gue malah ngirimi gambar selamat pagi. Oh jadi grup itu fungsinya untuk meningkatkan silaturahmi dan meminimalisir potensi keluhan di kemudian hari. Nah, Pak Ketua siap. Nah, terus yang kedua itu tadi jangan sampai kemudian ketika grup itu dibuat, terus kemudian seminggu 2 minggu setelah itu tidak ada manfaat apa-apa buat warga. Nanti beliau dilengsarkan sama warganya. Oh, jangan-jangan itu duitnya diterima ketua RW. Nah, masyarakat kita kan kadang-kadang masih suudonnya lebih tinggi dibandingkan husnudonnya. Makanya tadi kami sarankan, ya CSR bagian lah, kayak sembako bagi warga sekitar, termasuk barangkali kemudian di grup itu namanya fungsinya silaturahmi kan. Barangkali ada warganya Pak RW yang kemudian kesulitan tidak bisa nebus ijazah karena beberapa bulan lagi kan sudah mau kenaikan penerimaan siswa baru ini. Nah, bantu para pelayan rakyat ini mengurangi beban karena biasanya kalau jelang pendaftaran siswa baru itu mesti kami ini ditangisi anak yang tidak bisa nebus ijazahnya Pak. Kalau sampai di warga kelurahan Gunung Sari ada warga tidak bisa nebus ijazahnya dengan diam saja dolim gitu kan. Ya. Karena dia pasti kan jadi terpilihnya. Iya. Mudah-mudahan kami doakan jenengan nanti menang proyek pembangunan rumah sakit Surabaya Selatan. Nah, kami doakan. Tapi doa kami ini akan tulus kalau jenengan tulus dulu ke beliau-beliau ini ya. Jadi doa ini saya berbayar sih. Kalau jenengan belum menunjukkan itikat ke sesepuh ini. Oke, konkret gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam gini,